Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Apakah Roh Kudus bekerja hanya di dalam masa peristiwa Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri, maka Ia bekerja di segala masa, yaitu sejak penciptaan hingga peristiwa bangsa Israel maupun peristiwa manusiawi Yesus. Tetapi di dalam peristiwa Roh Kudus dengan wataknya yang khas, Roh Kudus bekerja secara khas pula, yaitu menolong manusia untuk mengerti dan percaya kepada Yesus. Mengenal pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, tentang pekerjaan Roh Kudus, Injil Yohanes menulis pesan Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebagai berikut. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang disampaikan Yesus Kristus tentang pekerjaan Roh Kudus dalam ayat tersebut. Yang pertama, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Ia akan menyatakan kepada dunia arti sebenarnya dari dosa. Ia akan menyatakan bahwa tidak percaya kepada Yesus adalah dosa. Orang Yahudi menyalibkan Yesus. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu berdosa. Ketika Petrus dan para rasul yang lain berkhotbah setelah Roh Kudus turun, banyak orang Yahudi yang insaf akan dosanya dan bertobat. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Semuanya itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Demikianlah berita kitab suci. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saudaraku yang terkasih, yang kedua, Roh Kudus akan meyakinkan dunia tentang kebenaran Yesus Kristus. Yesus diperlakukan dan disalibkan seperti seorang penjahat. Orang Yahudi memandang Yesus sebagai penyesat, penista agama, sehingga mereka menganggap Yesus pantas dihukum mati sebagai musuh Allah. Lalu bagaimana akhirnya banyak orang berbalik menerima Yesus? Pada awalnya mereka meyakini bahwa Yesus mati sebagai seorang penjahat. Namun kemudian mereka berbalik menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Hal itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Demikianlah berita kitab suci. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga, Roh Kudus meyakinkan dunia tentang penghukuman. Di kayu salib kejahatan terhukum dan dikalahkan. Apakah yang membuat orang mengetahui bahwa penghukuman pasti akan datang? Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Demikianlah berita kitab suci. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus menyatakan kebenaran tentang Allah dan membimbing kita untuk mengenal seluruh kebenaran. Karena pekerjaan Roh Kudus, maka kita mengenal Yesus sebagai Mesias, sehingga kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Roh Kudus terus bekerja sampai sekarang, dan Dia bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus adalah Allah yang diam di dalam hidup kita, yang memimpin hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin.